Biar denger ntar diulang di rumah. Saya versi 23. Gak apa-apa, gak pengaruh. Mau pakai versi 15 juga masih gak apa-apa. Jadi nggak, apalagi untuk yang fitur apa? Data dari sekunder kan? Data yang sudah ada langsung X1, X2 dan Y-nya. Itu kan ya. Nah, kalau yang ini data untuk yang kinerja karyawan, ini datanya masih data yang hasil kalian tadi ke lapangan. Ya kan? Hasil ke lapangan, hasil kuesioner yang mana tadi ada X11, X12, X13 sampai ada X1-nya penambahannya ya, penjumlahannya ya. Nah, ini ada. Nah, tadi ketika kita melakukan data primer, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan yang namanya uji validitas. Ya kan? Kenapa uji validitas ya tadi? Karena kita untuk memastikan pertanyaan yang kita buat memang sudah valid. Ya. Validnya itu gimana sih? Nah, kalau valid itu berarti kalau kita menanyakan sesuatu itu ada variasi dari jawabannya. Ada variasi jawaban. Makanya itu layak untuk ditanyakan. Ya. Misalnya pertanyaannya, apakah mau lulus cepat dan nilainya bagus? Mau lulus cepat nilai bagus? Mau banget ya malah ya. Nah, itu berarti namanya pertanyaan yang nggak valid. Nggak perlu ditanyakan pasti seperti itu jawabannya. Ya kan? Itu berarti nggak valid. Jadi kalau nanti ada suatu item pertanyaan yang sudah dipastikan jawabannya sangat setuju semua, berarti sebenarnya pertanyaan nggak valid karena pertanyaan yang tidak perlu dibuat sebenarnya. Karena kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Nah, itulah perlunya uji validitas. Gitu ya. Nah, uji validitas ini perhatikan ya, tadi digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu isian item pertanyaan. Nah, di sini saya hapus ya. Oke, ya, ada pakai permanen. Itu maksudnya whiteboardnya gratis atau gimana? Besok kali jual dapat. Itu pakai permanen? Enggak, yang ini nih, yang lama. Maksudnya katanya harus dikitin dulu ya. Iya. Terus dikitin baru dihapus. Nah, nanti kita uji validitas yang kita gunakan namanya R-tabel. R-tabel ya, R-tabel. Dengan derajat bebasnya apa? Degree of freedom-nya atau derajat bebasnya? Bisa juga ya? Enggak. Kalau yang baru sih, ini yang lama. Ya, sama dengan N dikurangin K. N-nya itu apa? N menunjukkan Jumlah banyaknya data, banyaknya sampel, banyaknya observasi. Itu adalah N-nya. Ya, itu N-nya. Kalau K-nya itu apa? Variabel ya? Ya, banyaknya data. Kalau K-nya sama dengan banyaknya variabel bebas. Ya, K-nya banyaknya variabel bebas. Oke? Nah, ini R-tabel. R-tabel dibandingkan dengan apa nanti? R-tabel ya. Nanti kita akan menghitung yang namanya R-hitung. R-hitung. Kita hitung dulu kan R-nya. Kita hitung R-nya, nanti R yang kita hitung itu nanti akan dibandingkan dengan R-tabel. Oke?
lumayan. Udah bahasan apa-apa. Lumayan tuh. Ya lumayan. Pakai ini aja dulu. Bisa ya, betul ya. Oh gitu. Gue kira kan banyak kayak gitu. Banyak mati ya. Oh, banyak mati langsung bersih ya. Oh begitu ya. Ya itu baru yang berapa persen tuh? 70% biasanya kalau yang untuk ini human. Tadi jumlah item pertanyaan ada berapa? 30 30 ya? Berarti kita akan menguji 30 item pertanyaan. Itu yang kita uji. Ya, kita akan cari status validitasnya dari ke-30 item pertanyaan tersebut. Ya. Nah, di sini adalah format ininya, datanya, seluruh datanya. Nah, kita bisa cek atau kita klik analyze. Silakan diklik analyze, di situ ada ya. Klik analyze. Dari analyze kemudian correlate, korelasi. Nah, ini untuk menghitung korelasi nih. Ya, menghitung korelasi. Di situ klik bivariate. Ya, klik bivariate. Sudah? Hasilnya seperti ini. Oke? Sabar dulu. Tenang dulu. Ya. Nah, teman-teman, dalam menghitung ini, ya kita hitung berdasarkan variabelnya. Ya, variabelnya. Kita dulu yang variabel pertama variabel X1 ya. Berarti X1. Nah, di sini yang akan kita cari hubungannya adalah korelasi antara item pertanyaan, masing-masing item pertanyaan dengan penjumlahannya. Berarti masing-masing dari X11 terhadap X1, gitu ya. X12 terhadap X1. Semuanya dibandingkan dengan yang X1. Sehingga kita akan pindahkan di sini. Yang kita pindahkan apa? X11 sampai X112, ya kan? Dan yang X1-nya yang dipindahkan. Jadi kita pindahkannya ada berapa nih? Nih, ada 13 ya. X11 sampai X112 dan X1-nya. Penjumlahnya kita pindahkan juga. Silakan dipindahkan. Pindah cari gimana? Caranya yang gampang adalah nanti dibuat ininya pakai shift ya atau pakai kontrol. Ini katanya. Oke, perhatikan teman-teman. Ini ya. Ya, ulangin Pak, ulangin. Ini ya, ini kan ambil dulu datanya. Dilawan ya. 12. Kita sampai 12. Oke. Nah, analyze. Terus apa tadi? Bivariate. Kita klik di X1. Ya. Kita pencet yang kontrol di ya, keyboardnya. Kontrol. Kemudian panahnya itu kan ada panah ya. Panah kita turunkan. Oh, sorry. Shift ya. Shift. Pakai shift. Kemudian diturunkan sampai yang X1. Sudah? Terus langsung ke pindahkan ke kanan. Klik. Kalau Ulang. waktu ditanya dong. X1 shift. X1. Shift. Kemudian X11 sampai X1. Iya. Klik kanan. Ya Bu. Tanya dong Pak, kalau di saya kok tampilannya bukan data ya, tapi nama variabelnya yaitu tahun, ekspor, harga dan kurs. Ya, jadi di SPSS ini teman-teman ada dua layer. Ini layernya data view, yang ada yang kedua adalah
file review. Ini ya. Yang muncul itu. Oh, kalau yang ini ekspor. Nah, di sini ada ini. Di bawahnya kan ada logo SPSS ya. Oh, ini yang kita pakai data primer ya, Pak? Data primer, karena uji validitas digunakan untuk data primer. Oh, oke. Ini kita pindahkan ininya nih, data yang kinerja karyawan. Correlate di varian. Correlate di varian. Oke, Pak, oke sip. Sampai X1 ya. Nah, atau caranya gini, X11 kemudian sampai X1 kita shift klik langsung Iya. semuanya. Kan emang sampai X1. Iya, sampai X1. Nggak pakai lagi. Kalau masih yang itu. Oke? Sudah belum? Sudah. Ulang. Nih ya, X11. Ya. Kalau mau shift dulu, klik shift, kemudian arahkan panah ke bawah. Sampai tersort dia. Sampai ke papan X1 doang. Sampai ke X1. Yang kedua itu X1 yang. Terus ke atas. Ya, sudah? Lupa. Yang belum yang mana? Siapa yang belum? Kita ulang dulu ini mulai gimana? Dari X11. Nah, pelan-pelan deh. Pakai titik ya. Kalau titik berarti itu 0, ini 0,460. Karena dia titik. Ya. Kalau yang di bawahnya kan N itu jumlah datanya, jumlah sampelnya. Nah, teman-teman, nanti kita akan buat apa? Buat tabel berdasarkan variabelnya. Nah, misalnya sekarang nih ada item. Ya, ada item pertanyaannya. Kemudian ada apa setelah item? Ada R hitungnya. Ini R tabel. Nah, ini biasanya keterangan. Ya, keterangan. Ya, atau statusnya. Nah, di sini teman-teman, ya, kita kan nanti bisa mendapatkan misalnya gini nih. Ini X11. N hitungnya berapa? Berarti 0,46. Ya kan? X12. Berapa N hitungnya? 0,503. Ini X13. 0,401. Ya. Jadi ada dua cara untuk melihat valid atau tidaknya. Cara pertama adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Ya, cara pertama. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, ya kan? Maka apa? Maka dia valid. Itu cara pertama. Oke? Bandingkan R hitung lebih besar daripada R tabel. Cara kedua adalah membandingkan antara signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari alfa, maka dia valid. Itu cara kedua. Signifikansi berapa tuh? Ya? Ya, ini kalau mau di ini kan yang pertama 0,007, ya kan? Iya. Ini kan kurang dari alfa kan? Iya. Kurang dari 0,05 ya, maka dia valid. Nah, tapi kita yang umum kita gunakan yang nilai, kita cari dulu nih R tabelnya. R tabelnya berapa? Nah, kalian di folder itu sudah ada yang namanya tabel R. Silakan dibuka tabel R-nya. Tabel R-nya silakan dibuka. Ya? Bukan open itu tabel itu adanya di ini PDF di sini nih. Nih. Nih tabel R. Nih. R tabel. Nah, ini ya.
Mas Reza. Udah Mas. Udah? Sebentar ya Pak, netbook saya sedang berusaha. Nah, perhatikan. Tadi kita pakainya 0,05 ya? Iya. Berarti kita pakai kolom yang mana? Kolom yang 2 ya? Iya. 0,05. Tabel kolom 2. Nah, untuk barisnya tadi ketentuannya apa? N dikurangin K. N-nya tadi berapa? 33. K-nya ada berapa? Ada Banyaknya variabel bebas ada berapa K-nya? berapa tadi ya? 2. Kan ada X1 dan X2 doang. Iya. Ya kan? Ada X1 dan X2 berarti N dikurangin K. 33 kurangi 2 berarti 31. 1. Silakan dicek yang barisnya 31 dan kolomnya 2 nilainya berapa? Gimana Pak? 31. Barisnya 31. Kolomnya 2. 0,344. 0,344. 3440. 0,344. Nah, ini sama semuanya. 0,344. 0,344. Nah, ini hitung sampai X1 12 gitu ya. Apanya yang diulang? Ini ya. Kamu cari kolom tersebut. Cari kolomnya 31. Barisnya 31, kolomnya 2. Dapatnya berapa nih? 0,344. Sehingga nilai tabelnya 0,344. Cek di sininya nih. Ya, kolom kedua itu menunjukkan apa Pak Budi Mas Ade? Alfanya kan 5%. 0,05. Terus kan tadi kan N besarnya itu N-nya totalnya 33. Variabelnya itu yang independen ada 2. 33 kurang 2 31. Jadi lihat di sini 31. Ininya kolomnya 0,1. Nah, Tiga duanya itu adalah respondennya Pak Budi ya. 31. 31-nya itu responden. responden 33 dikurangi 2. Kurangi 2 variabelnya yang independen. Ya. Sorry Pak. Sesuai dengan tadi ini ketentuannya, jika N hitung lebih besar daripada N tabel, maka dia valid. Berarti ini keterangan adalah valid. Kita sesuaikan keterangan dengan perbandingan antara N hitung dan N tabel. Kalau ini lebih besar, ini kan lebih besar ya, berarti valid. Misalnya ketemu nih, misalnya ketemu nih 0,257 misalnya. Ini dibandingkan dengan 344, maka ini tidak valid, ya kan? Karena dia di bawah dari 0,344. Kalau signifikansi Pak? Nah, kalau signifikansi tadi nilainya itu kalau di bawah alfa dia valid. Kalau ini kan nilainya kan 0,07 ya, kan di bawah 0,05 berarti valid. Artinya apa? Nilai signifikansinya itu di bawah dari batas kesalahannya, ya kan? Masih ditoleransi kan? Kan batas kesalahannya kan 0,05. Itu adalah batas kesalahan maksimal yang bisa ditoleransi. Kalau udah di atas itu berarti nggak valid. Kalau masih di bawah 0,05 berarti masih valid. Nah ini nih 0,07, 0,03, 0,21 dan ini teman-teman dia akan ini konsisten. Maksudnya apa? Kalau nilai R hitungnya makin besar, maka signifikansinya makin kecil. Ya, coba kita cari yang nilainya ini, nilai R hitungnya yang mendekati R tabel. Ya, ada nggak? Kita cek. 0, nah ini 0,357. Ini kan dekat ya? Ya kan? 0,357. Nah, 0,357 kan masih di atas 0,344 ya. Tapi di atas sedikit kan? Dikit. Nah, ini nilai signifikansinya dekat dengan 0,05. 0,041 kan? Iya. Karena apa? Karena dia masih valid. Tapi validnya itu ibaratnya dekat-dekat dengan batasnya. Ya. Nanti kalau misalnya nilainya ini di bawah 0,344, maka dia ininya akan di atas dari 0,05 signifikansinya. Ya. Kebetulan untuk yang X11 ini semuanya valid. Ya. Semuanya ini valid kebetulan.
Oke? Itu adalah untuk yang ini contoh aja ya, yang 2,57 ya. Nanti kalau hasilnya disesuaikan dengan outputnya. Nah, nanti teman-teman buat tabel yang sama untuk yang buat X2 dan yang Y. Buat seperti ini. Ya kan? Buat yang Y seperti ini. Buat sekarang ya Pak? Ya, buat sekarang. Jadi teman-teman, jadi kita ulang lagi. Gimana ulangnya? Sekarang ini analyze, sama ya. Nah ini boleh kalau misalnya kalian ada dua dataset ya, itu kalian buka dulu yang di datasetnya. Berarti ini dulu dari sini, ya kan? Sebenarnya kalau datasetnya itu hanya satu, kita ngolahnya itu langsung dari output juga bisa. Kan SPSS ada dua file. Ada file datanya yang seperti ini, ada file outputnya. Outputnya yang ini. Ini namanya file output. Ya, filenya terpisah. Ini kan tersendiri kan? Ini namanya file output. Kalau ini namanya file data. Oke? Nah, kita hitung lagi. Gimana hitungnya? Sama kayak tadi. Analyze, correlate, bivariate. Nah, tadi kan yang X1, teman-teman. X1 nya kita keluarkan dulu. Kalau sampai X1 kan, kita keluarkan ke kiri. Oke? Kita balikin ya. Kita balikin, sekarang kita hitung yang X2. X2 1 sampai mana? Sampai X2. Nah ini. Ya kan? Tadi apa Pak? Analyze, terus correlate, bivariate. X2 ya Pak? Ya, sekarang Sampai X2. totalnya ya Pak? Ya, sekarang yang totalnya. Sampai totalnya. Oke, nah ini dapat. Itu keluarin dulu, Bisa. balikin dulu sini. Balikin dulu. Balikin dulu yang X1-nya. Balikin dulu yang X1-nya balik. Ini dibalikin. Udah Pak. Oke aja lah kalau udah oke. Oke, balikin dulu. Ini dibalikin. X2-nya oke. Ya. X2. Ingat ya, ini dibalikin dulu ke kiri. X2 oke. Setelah dibalikin, Kalau sampai dari X2 mana? baru kita ke Y. Iya. Nah, Sampai Y1. Di satu. terus Ya. oke. Oh sama. X21 sampai X2 ya. Oke. Berarti langsung aja. oke ya Pak? Oke. Langsung oke. Udah, udah. Kan belum. Itu bapaknya ada. Ya. Bapak X apa Y dulu Pak? X. Ya. X2 dulu kan Pak? X2. Tadi saya X2 sudah. Oh gitu. Ini hanya untuk uji validitas dulu ya Pak? Ya, ini baru uji validitas. Tadi saya X2 sudah. Ini save dulu apa gimana? Kalau sudah X2, Terus yang Y-nya. Y-nya ya. Hitung ya X2 dan hitung Y. Sehingga kalian nanti akan menghitung atau membuat 3 tabel kan? Ya. Tabel X1, X2 dan Y. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui posisi atau mengetahui status validitas dari semua item pertanyaan kan? Iya. Dari X1 sampai 11 sampai 112, X2 1 sampai 28 dan Y1 sampai Y10. Jadi ada 30 item pertanyaan yang kita bisa ketahui status validitasnya. Ya. Oke, itu adalah untuk yang uji validitas. Ini udah masuk aja. Silakan dicoba yang lainnya. Ada yang belum selesai? Coba siapa yang belum selesai? Udah masuk lah. Dibalikin dulu, baru proses masuk setiap variabelnya sampai totalnya sama dengan Y. Khusus pertanyaannya saja dari X11 sampai X112, kemudian X21 sampai 28 sampai Y1 sampai Y10. Kita gabung. Kita lihat gabungannya gimana, ya. Nah, kita lihat di sini nih, teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Analyze, kemudian
scale, dan reliability analysis. Nah, kalau mau gampang, X11 sampai sampai Y1 dikananin dulu, ya. Tapi nanti yang X1 dibalikin. Nah, nggak dapat kan? Kan pertanyaan saja ya. X2 dibalikin dan Y-nya dibalikin. Nah, ini kelihatan dari logonya kan beda ya. Logonya ini adalah menunjukkan item pertanyaan. Ini logonya berupa suatu udah penjumlahan nih. Logonya beda. Totalnya tidak ya Pak? Totalnya berarti 30 kan? Iya, totalnya. Total 30. Nah, ini udah ya. Oke. Maka kita mendapatkan hasilnya 0,685. Berarti gabungannya 685. Ya. Sudah teman-teman? Artinya berarti kita bisa dapatkan informasi bahwa kalau gabungannya ternyata 0,8685, berarti gabungan secara gabungan kuesioner itu secara keseluruhan kuesionernya sudah reliable, gitu ya, karena sudah di atas nilai dari yang ketentuan dari lomba alpha ini. 0,06 ya. 0,6. Oke, berarti sudah selesai untuk yang tahapan persiapan data, uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Nah, sekarang kita akan itu di save dulu ininya, baik datanya maupun yang outputnya silakan di save. Karena tadi kan yang di save itu kan baru data yang ekspor ya. Data kinerja karyawan silakan di save juga. Kemudian outputnya juga di save. Ya, output latihan. Silakan namanya boleh disesuaikan. Ya. Gimana? Semua. Tanya apa? Namanya validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Output kata output. Kan kalau di print itu biasanya bisa dipindah dulu ke Word tapi copy. Lihat aja. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba menghitung regresi berganda, mengolah regresi berganda, tapi kita menggunakan data yang ekspor, ya, menggunakan data yang ekspor. Silakan dibuka lagi data ekspornya. Ya, di SPSS. Kan mulai di SPSS. Data view. Oke, sudah? Sudah seperti ini semua? Pak, berarti ini Pak. Sudah bisa. Yang
buat mata itu ada Ya, di berair. tadi kan kalian sudah buka data ekspor kan? Sudah. Nah, kembali ke ini yang tadi. Ini ke sini, klik. Nah, ini kan ada. Sudah. Ini sudah data ekspornya. Tadi sudah dibuka data ekspornya. Sudah bisa. Kliknya di bawah kan bawahnya ada ini ya, ada logo SPSS ya. Klik aja logo SPSS, maka dia akan ada pilihan layar yang ada data ekspornya. Ya. Oke? Sudah? Nah, sekarang kita akan melakukan pengolahan yang regresi berganda. Langkah-langkahnya kita cek adalah analyze, kemudian regression. Analyze, regression, kemudian linear. Karena kita regresi linear berganda. Nah ini ya banyak sebenarnya pilihan dari metode statistiknya. Ada misalnya binary logistik, ada regresi logistik, ya. Sudah? Kalau sudah silakan diklik. Ya. Teman-teman perhatikan, ya. Ya. Ini linearnya mana? Klik. Boleh bicara. Sebentar Pak. Menulis. Udah semua. Biar nggak lupa. Kalau belum bilang ya, tidak ketinggalan tahapannya. Oke, kita identifikasi teman-teman. Tadi kan kita sudah tahu informasi mana yang X, mana yang Y, gitu ya. Iya. Mana yang dependent, mana yang independent. Nah, ini kan ada ekspor. Ekspor itu kan Y ya. Iya. Y itu dipengaruhi oleh harga dan kurs. Berarti untuk dependennya silakan kita klik di sini EKS, pindahkan ke dependent. Klik EKS, pindahkan ke dependent. Kemudian independennya apa? Independen adalah harga dan kurs. Jadi klik HRG dan kurs, pindahkan ke independen. Pindahkan ke independen, sudah? Nah, jangan diokekan dulu. Ya. Kenapa jangan diokekan? Karena regresi itu ada yang namanya asumsi regresi. Nah, asumsi regresinya adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Asumsi regresinya. Asumsi regresi itu ada 4. Ya. Yang pertama ada yang namanya multikolinear. Ya. Kemudian setelah ada multikolinear, kemudian ada yang namanya autokorelasi. Yang kedua. Yang ketiga adalah heteroskedastisitas. Yang keempat adalah yang namanya normalitas. Nah, kita cek dulu keempat itu apakah harus dipenuhi asumsinya. Nah, untuk mendapatkan untuk mengetahui apakah terpenuhi atau tidak, kita cek ini nih, kita klik statistik. Silakan diklik statistik nih. Klik statistik. Nah, statistik ini kita gunakan untuk mendapatkan asumsi yang namanya multikolinear. Dari mana? Dapatnya di sini kita centang yang collinearity diagnostic. Kita centang. Klik. Nah, dicetak ya. Checklist. Lakukan checklist collinearity diagnostic. Kemudian kita checklist juga yang Durbin Watson. Ini digunakan untuk melihat asumsi dari autokorelasi. Ulangin dong Pak, sorry Pak. Ya. Untuk yang kita klik statistik, kita klik statistik. Nah, di sini muncul ya seperti ini tampilannya. Nah, untuk mendapatkan atau mengetahui asumsi multikolinear, kita checklist yang collinearity diagnostic. Ya. Kemudian untuk melihat asumsi dari autokorelasi, kita klik yang Durbin Watson. Sudah? Kalau sudah silakan continue. Gambarnya balik lagi ya. Nah, tadi kan ada 4 asumsinya. Ini baru 2 kan? Nah, sekarang asumsi yang 2 lagi. Asumsinya kita klik yang plot. Di bawah statistik itu ada plot.
Plot. Di bawah statistik ada plot. Iya. Ya. Nah, di sini untuk yang memenuhi asumsi heteroskedastisitas, di sini ada dependent, ada Z-pred. Z-pred ya. Z-pred Z prediksi. Kemudian ada Z residual. Residual itu adalah yang errornya. Ya, karena apa? Karena ini kita akan mendapatkan yang namanya model regresi. Nah, model ini kita bisa mendapatkan nilai perkiraannya kan? Nah, nanti ada nilai sebenarnya kan ada Y-nya. Nilai sebenarnya ya, nilai data aslinya. Nanti kalau perbandingan antara nilai asli dengan nilai yang hasil dari prediksi, itu namanya adalah E-nya, errornya, atau selisihnya dan residualnya itu namanya. Ya. Nah, di sini silakan diklik untuk yang Z prediksi, adanya kita pindahkan ke yang X. Z prediksi. Sementara untuk yang Z residual kita pindahkan ke Y. Ya, bisa ya? Z resid pindahkan ke Y. Z pred pindahkan ke X. Ya. Ini adalah untuk melihat yang asumsi heteroskedastisitas. Sudah? Resid ya Pak? Z atau S? Z Kan ada Z-pred. Z-pred sama Z-resid. Jebret. Yang Z yang diambil. Oke Pak. Oke. Kemudian di sini kita cetak ada checklist yang normal probability plot. Ini untuk melihat asumsi normalitas. Kita checklist yang normal. Udah? Oke, sudah ya? Kalau sudah silakan continue. Kalau sudah continue, langsung kembali ke yang tadi kita oke kan? Oke. Nah, oke. Kalau sudah oke. Cek di kalau misalnya nggak keluar hasilnya, cek di yang logo SPSS yang data output. Nah itu data output. Ini cek di SPSS, klik yang file output. Ini. Nah. Udah ya keluar hasilnya ya. Ini beda karena tipenya beda nih. Ini SPSS berapa? Ini lebih terbaru ini biasanya. Ya. Ih, beda. Oh. Ya. Oke. Tipenya beda. Oke. Remote, yang udah lemot ya. Benar-benar. Bawahnya dong. Nah. Dia ada backnya. Jadi outputnya ada di file SPSS, klik SPSS-nya. Iya, mana Pak? Dari poin. Klik yang ini dong. Kita cek ya. Halo. Itu ada tabelnya, ada banyak, ada model summary-nya, ada ANOVA, kemudian ada koefisien, ya. Di sini ada plotnya juga ada. Kalau outputnya udah keluar, berarti udah selesai nih. Ini udah selesai kan? Ya. Tinggal nanti pas ujian nanti ditanya ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Kalian jawabnya apa? Ya. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita interpretasikan apa saja yang menjadi output SPSS ini. Output yang regresi berganda. Ini kan uji asumsi klasik ya sebelum masuk ke regresi. Nah, sebelum regresi kita harus uji asumsi dulu, kita cek dulu. Apakah dia memenuhi asumsi atau tidak? Ya. Uji asumsi klasiknya kemana ya? Ini harusnya speakernya di sebelah sini deh. Auto. Terus apa lagi Pak? Ini nggak ngobrol. Yang pertama adalah multikolinear, kemudian autokorelasi, kemudian heteroskedastisitas, terakhir normalitas.